kabar Bapak Ibu semua? Tabik pun pripun kabare? Sae. Semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hidupnya istiqomah iman dan Islam, matinya husnul khotimah, melebu nang surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik kain katun. Lupa pantunnya. Memang cantik kain katun, dijahit jadi kebaya. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan ketua panitia. Itu sekedar hanya melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti di masa akan datang bisa meneruskannya, insya Allah. Saya lama juga mikir-mikir, kenapa orang suka berpantun-pantun? Itu sebenarnya untuk mencairkan suasana. Jadi yang awalnya suasananya tegang, khawatir, cemas, setelah berpantun itu kelihatan orangnya senyum, cerah. Ini dari senyumnya kelihatannya THR masih lengkap. Sudah habis? Ya, mudah-mudahan. Tadi saya buka-buka di Google. Saya sedang berada di mana ini? Saya tulis Branti Raya. Branti Raya adalah satu desa yang berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di desa ini terdapat airport internasional. Wah, hebat. Ada airport. Sudah lewat tadi. Oh, masya Allah. Berarti siapapun di Lampung ini yang mau keluar negeri mesti datang ke desa Branti Raya. Sepanjang saya tausiah dari Sabang sampai Papua, inilah satu-satunya desa yang punya airport. Banyak yang unik-unik saya temukan malam ini. Di mana-mana saya ceramah itu jamaahnya cuma ada di depan. Malam ini di kanan penuh, di tengah seperti jaring menangkap ikan, di kiri ada jual makanan. Ini memang suasananya betul-betul halal bihalal. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa tidak dibuat di musola? Nanti orang akan komplain, Ustadz Somad ini Ustadz ceramah, kenapa buat ceramahnya di tanah lapang? Kenapa nggak di musola? Musolanya kecil. Musola? Oh bukan. Mungkin ada perempuan yang mohon maaf lagi nggak boleh masuk masjid. Betul. Mungkin ada orang yang badannya sehat tapi hatinya terluka. Saya sebetulnya mau masuk masjid itu Ustadz, tapi kalau saya masuk masjid, masjidnya kecil, ngelihat wajah dia mau muntah saya. Tapi kalau di lapangan, mungkin ada orang yang gak tahan kalau cuman dengar ceramah, mulutnya mau sambil ngunyah. Maka dibuat di lapangan. Makanya rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ada yang berprinsip, saya yang penting ceramah mau ngelihat ustadz dari dekat, karena dialah yang sudah menghabiskan paket 2 giga. Tapi ada orang prinsipnya lain. Bagi saya wajah Ustadz Somad itu nggak terlalu penting. Yang penting saya bisa dengar ceramah sambil makan seblak. Nah itulah yang sedang duduk sambil minum es. Hai guys, tolong nanti selesai acara halal bihalal semua makanan itu dihabiskan.
bayar masing-masing. Karena mereka saudara kita pedagang sudah menyiapkan dari pagi tadi. Bangkitkan ekonomi umat. Ustadz Somad kalau ceramah itu bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tablik akbar, tapi juga bangkit ekonomi keumatan. Jangan hanya sekedar tepuk tangan. Balon, lampu, habiskan. Yang sudah nggak punya anak kecil, kasih ke anak tetangga. Itu lampu-lampu kelap-kelip, beli, pasang ke kepala istri. Saya sebetulnya mancing Bapak Ibu semua tersenyum. Apakah warga masyarakat Beranti Raya ini orangnya bahagia atau nggak bahagia? Nggak usah dijawab. Dari senyumnya saya sudah bisa menyimpulkan ini orang bahagia. Karena kalau orang nggak bahagia, setengah mati kita mancing pakai pantun nggak bisa senyum. Tapi dari senyumnya ini memperlihatkan bahwa masyarakat Beranti Raya ini masyarakat yang nggak punya utang. Ustadz tahu dari mana? Senyumnya merekah, lepas dan cerah. Orang kalau punya utang senyumnya nggak bisa cerah, tertahan. Nah itu lepas. Ada serangan dari Israel. Malam ini saya dikawal, pengawalnya lengkap. Ada TNI, ada Polri, ada Banser. Mudah-mudahan yang ngawal diberikan Allah balasan bahagia dunia akhirat. Ada bapak-bapak Babin Kamtipmas, ada bapak Babinsa, semua kumpul. Babinsa, Babin Kamtipmas, itu yang halal-halal, yang haram babi hutan. Adapun tema ngaji kita malam ini enggak pakai tema, enggak ada temanya. Saya heran, kok ada mirip saya, kok putih sekali. Di balik wajah yang putih ada tim editing yang luar biasa. Dan perlu saya jelaskan supaya jangan jadi fitnah, ini enggak pakai skincare. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita malam ini adalah halal bihalal. Ibu kebetulan jual jilbab. Jual apa? Jual jilbab. Saya mau beli jilbab untuk oleh-oleh istri saya. Boleh? Lalu saya keluarkan uang saya. Berapa harganya, Bu? Selawe. Kalau bahasa kampung kita 25.000. 25.000. Lalu saya nawar. Kalau 20.000 boleh? Ini bukan Walid. 20.000 boleh? Boleh. Lalu saya kasih 20.000. Uang saya pindah ke tangan ibu dan jilbabnya pindah ke tangan saya. Halal? Halal. Artinya kita tidak lagi ada sangkut paut, kita tidak lagi ada tipu dusta bohong sakit hati. Uang saya pindah, jilbabnya ke tangan saya, uangnya ke tangan ibu. Setelah itu kita plong, nggak ada apa-apa. Itulah makna halal. Apakah kita sudah sholat Idul Fitri? Sudah. Tapi hati kita belum plong, belum halal, masih haram. Maka dibuat malam ini acaranya halal bihalal. Terus bahasa kitanya apa? Plong-plongan. Setelah ini kita pulang dalam keadaan hati kita plong, lepas, nggak lagi ada tersinggung, sakit hati. Halal bihalal itu kalau disimpulkan maknanya 3. 1, yang putus disambung. 2, yang retak direkat. 3, yang kusut terurai. Tolong ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Yang putus disambung, yang retak direkat, yang kusut terurai. Mudah-mudahan pulang dari halal bihalal ini silaturahim kita tersambung. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata mahasiswa,
Setelah halal bihalal di Beranti Raya, saya nyambung lagi. Dengan siapa? Mantan. Ya Allah. Ini malam apa? Malam Senin. Ini malam libur tadi, anak muda libur, nyambung ke malam Senin. Ya Allah, anak-anak muda, mahasiswa, pelajar yang pacaran, yang udah putus, putuskan sampai hari kiamat ya Allah. Yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Udah selesai. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nyesal datang tausiah Ustaz Somad itu. Ternyata dia cuman memutuskan silaturahim. Saya bukan memutuskan silaturahim, untuk menjaga anak-anak kita supaya selamat dari playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat, habis semua kelapa berlobang. Teganya Ustaz Somad mendoakan kami supaya putus. Kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustadz. 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dicelup, dijilatin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bawa ke pinggir laut, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya tidak melihat anak perempuan sebagai objek. Anak perempuan bukan korban. Anak perempuan adalah anak kita. Saya melihat anak-anak perempuan seperti anak saya. Bapak kalau melihat anak perempuan seperti anak bapak, melihat anak-anak seperti anak kita, bagus. Melihat ibu-ibu seperti ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahim dalam halal bihalal? Syaratnya ada 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Syarat yang pertama, bahwa kita melihat manusia ini sama, podo kabeh, semuanya tidak ada beda. Ustadz Somad enak aja ngomong begitu kita sama. Kita nggak sama Pak Ustadz. Peci kami dari kain, peci Ustadz dari emas. Ini dari Beranti Raya, Besti. Ustadz enak aja ngomong kita sama. Ustadz duduk di atas, pakai tangga, karpetnya 2 lapis, pakai buah-buahan. Kami cuman berdiri di sana. Posisi kita sama, saudara. Kau berdiri, aku pun berdiri. Kau di atas tanah, aku pun gak pakai sendal. Bedanya kalian cuma berdiri, aku ngomong. Bahwa Ustadz Somad dimuliakan, dikawal, disambut. Tola al-badru alaina, dipasangkan selempang selendang, pakai topi peci yang mahal, diletakkan di tempat yang mulia. Tapi kalian yang berada di belakang, di ujung, di atas lantai, yang tidak pakai alas, tidak dimuliakan, tidak dihormati, di hadapan Allah boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Aduh. Memang susah ya ngomong di depan orang jujur ini. Apalah salah? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apalah salahnya kalian pura-pura bersandiwara tadi? Enggak Ustadz. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Soalnya ini nanti mau diupload. Masa pas jamaah nonton dengar
Boleh jadi yang di belakang sana lebih dulu masuk surga dari Ustaz Abdul Somad. Amin. Kita bisa silaturahim kalau kita memposisikan diri kita sama dengan orang. Betul? Gimana kita mau silaturahim kalau ketemu tangannya masuk kantong dua-dua, nggak mau ngelihat orang, matanya mendongak ke atas. Apa kabar Pak? Sehat. Kalau ngomong itu keluarkan tangan, salaman, lihat wajah orang, apa kabar? Sehat. Alah Ustaz Somad cuma ngomong aja. Tadi kami mau salaman nggak bisa, saya mau salaman, dilarang sama TNI Polri. Jangan salahkan saya guys. Jangan marah sama Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. Mereka ditugaskan dari atas karena mereka khawatir kalau semua bersalaman dengan Ustadz Somad, pulang tangannya mesti dipijat 2 bulan. Mudah-mudahan walaupun dari jauh semua niat baiknya sampai insya Allah. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf. Yang tadi ngetuk-ngetuk kaca, yang tadi manggil-manggil, yang tadi ngulurkan tangan, tidak direspon. Maukah Bapak Ibu adik kawan sahabat sedulur sederek sedoyo semuanya memaafkan saya? Itulah namanya halal bihalal. Jangan kita merasa kita lebih hebat, mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang kita gubernur, mentang-mentang kita bupati. Camat jangan sebut, ada orangnya. Sehat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih besar, saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya. Yang selalu bilang saya lebih itu 3 Pak. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga iblis, yang keempat Bapak. Kita ini nggak punya kelebihan apa-apa. Iya tapi Ustadz Somad kan kami tahu punya Ustadz punya kelebihan. Iya lebih hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lututnya bekudis. Kita ini nggak punya kelebihan. Kalaupun punya kelebihan do. Tuh ngaku semua. Setelah Ramadan berakhir apa yang berlebih? Kolesterol, diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung. Kayaknya Ustadz Somad kok tahu penyakit kita semua ya? Saya juga mengalami. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, nggak masuk surga. Inilah yang saya khawatirkan sejak sampai di Beranti Raya ini. Saya khawatir pulang dari sini saya jadi sombong gara-gara sorban saya emas.